Di video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang saya rekomendasikan untuk pengembangan pendidikan pada balita atau pada anak didik. Buku ini direkomendasikan untuk teman-teman yang mungkin baru punya anak, masih muda, atau praktisi di pendidikan TK, PG PAUD, atau juga di sekolah pengasuhan The Montessori Toddler. Buku ini saya beli di terbitan ke-7, terbitan Bentang Pustaka, di Mei 2022. Cetak pertama kali di tahun 2019, diterjemahkan langsung dari sebuah publisher di New York. Buku dengan berjudul Montessori Toddler. Terbitan Walkman Publishing 2019, terbitan aslinya. Ditulis oleh Simon Davis. Dia adalah seorang praktisi pendidikan anak di Amerika sana. Awalnya, kenapa dia menulis buku ini? Dia pindah dari Amerika ke Australia, dan ketika di Amerika dia menitipkan anaknya di sekolah Montessori, sekolah pengasuhan. Dan ketika dia di Australia, ternyata dia tidak menemukan satupun sekolah Montessori di daerah dia tempat tinggal. Dan akhirnya dia mendirikan sekolah Montessori-nya sendiri. Dia mengaku belajar banyak dari seorang balita atau dari seorang anak kecil. Dia telah menangani ratusan bahkan ribuan anak, dan dia akhirnya memutuskan untuk menulis buku ini. Ada 4 hal penting yang dipelajari dari Simon Davis dari seorang balita. Yang pertama, seorang balita hidup di masa sekarang. Dia mungkin tidak akan memedulikan besok besar mau jadi apa. Seorang anak saya biasanya memiliki cita-cita di usia ketika sudah masuk TK atau SD. Nah, ditanya, kamu pengen jadi apa? Oh, saya pengen jadi astronot. Sekarang jadi guru. Jadi dia tidak akan memedulikan dia besok jadi apa. Hari ini dia ingin belajar, dia ingin bermain. Hari ini dia lapar, dia makan. Dan dia tidak terlampau memusingkan masa lalunya, tapi dia adalah pengingat yang baik. Jadi hati-hati kalau teman-teman melukai seorang anak. Mungkin dia tidak memiliki dendam, tapi dia bisa memiliki semacam trauma. Yang kedua, seorang anak adalah seorang pembelajar yang sangat baik atau mempelajari segala hal dengan sangat mudah. Teman-teman pasti sudah sepakat dengan hal ini. Anak memiliki ingatan yang kuat. Dia merekam dan menirukan apa-apa saja yang dilakukan orang tuanya di rumah. Jadi seorang orang tua sebenarnya adalah guru pertama bagi anaknya. Dan orang tua sebenarnya seharusnya memiliki keterampilan atau memahami sebagaimana cara mendidik anak yang baik. Terus yang ketiga, seorang anak adalah seorang yang lugu. Dia tidak memiliki dendam. Dia tidak memiliki keinginan membalas dendam. Dia ketika disakiti, menangis, lega, ya sudah. Dia tidak tunggu saja saya akan membalas sakit hati saya. Tidak seperti itu. Anak hidup di masa ini, dia tidak memedulikan hal-hal yang terjadi pada dirinya. Tapi hati-hati, seorang anak bisa menyimpan rasa trauma, bukan dendam. Kalau dendam pada seseorang, tapi rasa trauma bisa karena suatu hal. Terus yang terakhir, seorang anak bersifat autentik. Artinya dia jujur apa adanya, dia mengatakan apa yang dia rasakan, dia mengatakan apa yang dia inginkan. Jadi jangan heran ketika dalam sebuah kerumunan, Anda dengan istri Anda atau Anda dengan suami Anda sedang pergi ke bank, tiba-tiba anak Anda minta minum ASI. Bu, Nen, jangan heran karena anak begitu autentik dan lugu. Dia mengatakan apa adanya yang dia inginkan dan dia butuhkan, dan dia sangat jujur. Lalu bagaimana sejarah Montessori ini sendiri? Dulu di Italia ada seorang dokter perempuan pertama yang hidup di tahun 1800-an akhir. Dia bernama Dr. Maria Montessori. Dr. Maria Montessori prihatin melihat keadaan anak-anak yang berada di lingkungan rumah sakitnya. Rumah sakitnya itu digambarkan rumah sakit yang kumuh, bukan kumuh, maksudnya tidak memiliki sarana prasarana yang menunjang dan tergolong bisa dikategorikan kumuh.
Dr. Montessori melihat ada segerombolan anak-anak yang ditengarai atau dilihat oleh masyarakatnya memiliki keterbelakangan emosional dan mental, gangguan emosional dan mental. Mereka dipaksa untuk meminum obat agar mereka sembuh. Pada suatu ketika Dr. Montessori melihat anak-anak mengambil remahan roti bukan untuk dimakan, tapi untuk melatih genggaman tangannya atau remasannya. Dia percaya bahwa untuk menyembuhkan anak-anak ini bukan melalui obat, tapi melalui pendidikan yang tepat. Akhirnya dia belajar psikologi, antropologi, hingga perkembangan pendidikan manusia, dan dia mempraktikkan metode khusus pada segerombolan anak-anak ini. Beberapa waktu kemudian ada sebuah ujian nasional di Italia, dan yang luar biasanya anak-anak yang ditengarai gangguan mental atau gangguan emosional ini ternyata memiliki nilai lebih baik daripada anak-anak yang normal. Wow, luar biasa sekali. Berita ini lekas menyebar kemana-mana, dan Dr. Montessori diminta mengisi seminar-seminar pada saat itu, menceritakan bagaimana metodenya, dan dia juga diminta untuk mempraktikkan metode pendidikannya di sebuah sekolah-sekolah di Amerika sana. Dan akhirnya metode ini pun menyebar hingga saat ini. Kita bisa menemukan banyak sekali sekolah Montessori di luar negeri sana. Di Amerika banyak, di kota-kota besar, Italia, dan di Indonesia pun juga sudah banyak seperti sekolah-sekolah ini atau ini di Jakarta. Saya rasa di kota-kota besar mulai memandang sekolah Montessori diperlukan di kotanya. Semoga saja di Ponorogo juga lekas ada. Di dalam buku The Montessori Toddler, Simon Davis menjelaskan beragam hal tentang Montessori, apa itu Montessori, bagaimana cara mempraktekannya, dan seberapa penting Montessori dipraktikkan di dalam rumah tangga. Dia juga memberikan ilustrasi beberapa kegiatan-kegiatan yang menunjang pertumbuhan perkembangan anak. Di antaranya kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa teman-teman praktikkan. Misalnya kegiatan untuk meningkatkan daya ingat anak, kegiatan untuk meningkatkan kepekaan anak, kegiatan untuk meningkatkan perabahan anak, dan sebagainya. Buku ini sangat saya rekomendasikan karena bersifat prosedural atau how to di bagian akhir. Di bagian awal teman-teman dijelaskan apa Montessori itu dan sejarahnya, dan betapa pentingnya pendidikan Montessori di era sekarang. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas lebih dalam terkait buku ini dan terkait metode Montessori dengan istri saya yang lebih belajar lebih dalam atau lebih dulu sebelum saya. Tentu saja saya tidak lupa untuk mengajak teman-teman untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Jika teman-teman merasa video ini bakal bermanfaat bagi orang lain, silakan share di media sosial teman-teman dan rekomendasikan ke buku ini ke teman-teman yang membutuhkan, yang mungkin mau menikah, yang mungkin sedang mau punya anak, yang mungkin sedang program hamil, atau mungkin yang sedang mengajar di sekolah pengasuhan atau di TK. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!